Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Putri. Saya akan menjelaskan pertempuran Ambarawa. Dengan menjelaskan latar belakang pertempuran Ambarawa, jalannya pertempuran Ambarawa, akibat dan akhir pertempuran Ambarawa. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan sebuah pertempuran setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Latar belakang dalam adanya sebuah pertempuran Ambarawa adalah kedatangan pasukan Nica dan pasukan Inggris yang kembali dan mencoba mengguncang pemerintah Indonesia yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada 20 November 1945 dan berakhir pada 15 Desember 1945. Dengan demikian, pertempuran ini terjadi antara pasukan TKR dan rakyat Indonesia melawan sekutu Inggris. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jalannya pertempuran Ambarawa. Serangan pembebasan Ambarawa yang berlangsung selama 4 hari 4 malam dilancarkan dengan penuh semangat pantang mundur. Letusan tembakan sebagai isyarat dimulainya serangan umum pembebasan Ambarawa terdengar tepat pukul 4.30 WIB pada 12 Desember 1945. Pejuang yang telah bersiap-siap di seluruh penjuru Ambarawa mulai merayap mendekati sasaran yang telah ditentukan, dengan siasat penyerangan mendadak secara serentak di segala sektor. Seketika, dan segala penjuru Ambarawa penuh suara riuh desingan peluru, dentuman meriam, dan ledakan granat. Pertempuran Ambarawa ini berlangsung singkat, yaitu selama 4 hari. Namun, pertempuran ini memberikan dampak yang cukup besar, baik positif maupun negatif terhadap bangsa Indonesia. Mari kita simak untuk membahas satu persatu dampak positif dan juga negatif dari pertempuran ini. Dampak positifnya yaitu pihak Indonesia berhasil memukul mundur pasukan sekutu dan Nica ke Semarang. Pihak Belanda menjadi lemah dan nyalinya menciut setelah kalah di Ambarawa. Indonesia berhasil merebut kembali wilayah kedaulatan Indonesia. Semangat juang Indonesia melawan penjajah di wilayah lain menjadi ikut berkobar. Secara umum, dampak positif dari pertempuran ini antara lain adalah bahwa Indonesia berhasil menggagalkan upaya Belanda untuk menguasai kembali wilayah Nusantara. Selain dampak positif, pertempuran ini juga membawa beberapa dampak negatif terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa dampaknya. Yang pertama, Indonesia kehilangan tokoh penting yang merupakan orang kepercayaan Sudirman karena gugur dalam pertempuran, yaitu Letnan Kolonel Isdiman. Kedua, saat pertempuran terjadi, keamanan dan ketentraman rakyat terancam serta banyak nyawa yang melayang. Ketiga, lumpuhnya aktivitas perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat pada saat pertempuran berlangsung. Pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial ini pun berjalan lambat setelah pertempuran. Meskipun memberikan dampak negatif pada kehidupan rakyat, tetapi rakyat selalu mendukung penuh apa yang dilakukan pejuang kemerdekaan pada pertempuran Ambarawa. Hal ini terjadi karena rakyat mengetahui bahwa pertempuran tersebut bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Akhir dari pertempuran Ambarawa ini berakhir dengan kemenangan gemilang dari TKR. Benteng pertahanan sekutu yang tangguh berhasil direbut pasukan TKR. Kemenangan pertempuran Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 dan keberhasilan Panglima Besar Jenderal Sudirman ini kemudian diabadikan dalam bentuk Monumen Palagan Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Sekian, terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.